Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Uh, tunggu, uh, Hey, pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia aja, Mas Bahasa Andi. Indonesia, oke. Iya. Jadi ini kita mau bahas tentang partnership opportunities. Ini adalah salah satu new campaign-nya di community juga. Sebenarnya ini kombinasi kolaborasi antara marketing, BI sama community kayak gitu kan. Hmm. Jadi untuk yang partnership opportunities ini, jadi sebenarnya objektif sama key result-nya itu ada objektifnya tuh kita mau uh, push our growth gitu loh. Jadi push Ya, growth ya. company-nya gitu. Salah satunya kita nge-push growth company adalah increase the total of partner kan gitu. Jadi kita nambah partner kita gitu. Terus untuk key result-nya sendiri kita moving from the temporary partner ke long term partner kayak gitu. Jadi nggak sekedar cuman nempel gitu singgah di Ya. kita, cuman mereka dapat full service-nya dari kita lah gitu untuk become a real partner kayak gitu. Nah, terus di pertama ini sebenarnya inisiatifnya ini startnya mulai tanggal 9 November kemarin untuk awal idenya. Terus untuk final state-nya sendiri untuk di marketing itu sebenarnya kita dari community kita perlu satu dua tiga tuh dua tiga empat ada sekitar empat stage yang kita perlu dari marketing untuk bantu gitu. Jadi Ya, stage yang pertama itu temporary partner list itu. Jadi di sini nih untuk semua list partner gitu, entah yang potensial sama non potensial itu kita perlu listnya kayak gitu dari community. ya, ya. Terus dari listnya tersebut kita juga minta bantuan untuk dikategoriin gitu. Mana yang menurut kalian itu non potensial sama yang potensial kayak itu. Nah, untuk yang non potensial sama potensial itu kan dari marketing kan pasti ada kriterianya kan gitu Ya. dari yang mana termasuk non potensial sama potensial gitu. Jadi kita minta bantuan untuk diklasifikasikan gitu. Terus yang C itu adalah temporary partner sign contract gitu. Nah, dari list yang pertama ini kan belum tentu semuanya sign kontrak kan. Contohnya hmm, aku lihat yang di outsourcing itu ada berapa list yang ready to offer kayak gitu kan. Nah, cuman Hmm. baru satu yang sign temporary contract yang Villa Dion gitu. Nah, itu yang Hmm. temporary sign contract gitu kan. Gitu. Terus dari setelah itu stage yang selanjutnya kalau misalnya kita udah dapat nih dari satu villa misalnya udah sign kontrak terus dari komedi langsung cepat gitu, langsung cepat kita langsung training ownernya, kita video call, kita tanya kita ajak engagement lah kayak gitu dari community kita training semuanya gitu. Nah untuk trainingnya sendiri ada beberapa material sebenarnya yang pertama itu terisi training gitu. Jadi kita untuk pertama kali kita ajarin video call pakai Google Meet, pakai Google Hangout yang biasanya kita pakai untuk sharing gitu ke partner gitu. Biar mereka terbiasa make itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ada invite ke event BVC Talk segala macam mereka udah bisa lah kayak gitu. Jadi nggak perlu bingung untuk installnya segala macam gitu. Terus yang kedua itu inviting ke BV sosial media gitu. Kita jadi kalau misalnya mereka punya Instagram gitu minta follow Instagram kita kayak gitu. Jadi biar tahu update-update-nya gimana. Terus kalau mereka juga ada FB, kita invite di grup FB-nya juga gitu kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada bigger training gitu. Jadi kita juga training untuk biggernya. Jadi nggak apa-apa temporary partner karena mungkin aku boleh mau tanya satu hal. Kalau misalnya temporary partner ini biasanya kita ngasih bookingan offline atau online? Atau kita buat listing atau nggak di Airbnb? offline dia. FB campaign. Berarti kita di Airbnb tuh nggak buatin dia listing? Enggak. Oke, berarti kalau untuk di biggernya kita masih bisa pakai karena itu kan setiap ada offline tentunya pasti HCR itu masukin kan Bo di bigger. Betul. Oke, berarti bigger perlu juga untuk lihat masalah finance juga kan ya. Hmm. Terus Toket juga perlu untuk ngelihat blocking kalendernya juga biar dia juga tahulah kapan gininya ada availability Ya. atau enggak. Sama sama misalnya kalau misalnya dia ada tamu atau segala macam kan dia juga bisa block di sana jadi kita tahu availability-nya juga gitu. Hmm. Terus dari BI sendiri kita juga perlu booking gitu. Nah, dari BI kita minta tolong untuk kasih bookingan untuk yang udah sign ini kayak gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya kita udah engagement dari community, tentunya kalau partner itu kerjasama Bukit Vista kan pasti dia berharap ada bookingan lah gitu, revenue gitu kan. Gitu. Ya, Jadi ya. levelnya itu kita perluin juga level transaksi sama payment gitu. Nah, setelah mereka udah dapat komplit stage-nya,
Baru dari community lagi kita persuade, negotiate sama dia gitu. Gimana selama ini gitu. Selama sebulan ini gimana gitu sama Bukit Vista gitu. Ada nggak rencana untuk jadi long term gitu. Kalau misalnya ibu jadi long term, nanti ibu dapetin service ini gitu. Nanti segala macam gitu. Jadi kita persuade lah biar dia mau jadi partner long termnya kita kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sampai sana sih. Jadi sampai kita. Jadi kalau di growth yang eksternal yang dibuat Mas Bayu itu kan ada turnover rate versus new leads kan gitu. Ya. Nah jadi kalau bisa jadi itu hasilnya kan growth kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat banyak yang long term, yang leads yang ini otomatis growth kita bakal nambah setiap bulannya gitu kayak gitu. Jadi itu yang aku perluin sama untuk funnel update-nya sendiri. Sebenarnya kalau sebenarnya di community kita agak beda untuk funnel update-nya. Jadi kita pakai contohnya kayak seperti ini. Jadi untuk ngelihat funnel progress-nya, jadi sebenarnya udah tadi aku buatin juga. Aku udah taruh linknya juga di sini di funnel update ini di kayak gini. Nah, jadi sebenarnya dari marketing itu cuman perlu update yang ini. Jadi yang nanti aku warnain yang biru-biru. Jadi cuman itu aja sih yang perlu diupdate yang warna-warna biru-biru aja gitu. Misalnya ini kan temporary partner list this month gitu. Misalnya bulan ini punya 30 list gitu misalnya. Diketik aja 30 gitu. Nanti semuanya udah ke set kok rumusnya gitu. Terus nah dari total partner ini yang potensial berapa? Sama yang non potensial. Nanti kalian klasifikasi dari 30 misalnya ada 18 yang potensial gitu. Terus ada 12 yang nggak potensial gitu. Jadi kita tahu itu dah dari 18 ini nanti turunnya ke sini. Jadi relatif dia. Jadi community itu akan fokus ke yang potensial aja. Kayak gitu. Nah, terus dari yang 18 ini juga BI juga bakal lebih fokus juga ke yang potensial. Karena itu yang akan kita persuade untuk dapetin booking kan, dapetin jadi long term partner kayak gitu. Nah, nanti di sini di terakhir ini stage-nya community juga berapa dari partner yang dapat booking partner yang potensial untuk booking itu berapa yang kita bisa convert ke long term kayak gitu. Kayak gitu. Jadi cuman perlu diisi yang biru-biru aja sih nanti aku warnain lagi. Dari marketing mungkin tinggal isi itu aja. Nanti juga funnel update-nya tuh sebenarnya di sini nanti juga sebenarnya tinggal screenshot yang ini aja nanti dari community. Jadi udah ada ininya. Sebenarnya sama konsepnya kayak yang Airbnb opportunities itu. Jadi previous number-nya berapa, final number progress-nya berapa gitu. Misalnya kalau sekarang misalnya kemarin sekarang ada 30 gitu misalnya untuk partner list gitu. Terus di sini di sini nih misalnya hari ini kalian dapat 5 lagi, berarti kan 35 gitu. Nah, berarti ada 5 partner list lagi, dia otomatis jadi hijau. Kalau warna hijau artinya ada progress, kalau warna merah 0 gini berarti 0 dia nggak ada progress gitu. Jadi otomatis dia warnanya berubah gitu. Jadi nanti setelah misalnya kan sekarang misalnya aku screenshot nih hari ini gitu. Nah, setelah itu aku pindahin lagi nomornya dari yang final number ini ke previous number 35 gitu. Nah, habis itu marketing ada update lagi gitu. Marketing tinggal buat di sini aja sih nomornya sebenarnya. Jadi 38 misalnya gitu ada tambahan 3 gitu. Nanti otomatis kayak gitu bahkan berlanjut gitu juga terus kalau misalnya ada progress kayak gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Aku mau nanya sih kalau kayak gini kamu expect siapa jadi PIC-nya? Untuk yang apanya, Mbak? Untuk update ini. Untuk update sebenarnya di sini udah aku buatin untuk di SLA internet di sini nih sebelah kirinya. Jadi number of temporary partner. Kalau yang ini kita perlu diskusiin. Nah, untuk yang buat listnya itu dari Mbak Wayan apa Rizal? Untuk update list total Kalau semuanya. Kalau oper ke BI aku kalau bikin report Rizal. Jadi aku koordinasi sama Rizal. Hari ini aku dapat 2 gitu. Nanti dia yang nambahin kan ada marketing funnel juga. Jadi total all number Rizal. Jadi aku kalau ada new oper ke BI aku koordinasi sama Rizal. Gitu. Oke, Rizal gimana? Aku aja itu ya. Oke, Rizal. Ya, Rizal yang update untuk total temporary partner ya. Siap, Bos. Terus nanti kliennya itu ada Ros, karena Ros yang akan training kan.
gitu. Jadi dia yang akan dapat listnya kayak gitu. Dia yang akan gunain listnya. Terus untuk yang klasifikasiin kamu juga bisa. Klasifikasi, bentar. Itu kayaknya Aldo deh, karena Aldo nanti yang closely work sama Wayan. Oke, sip. Berarti nanti Aldo kliennya Ross, karena Ross yang akan training fokusnya untuk potensial kan. Terus Ross itu servernya untuk kliennya BI gitu. Jadi Ross yang training semuanya segala macam, partnernya nanti biar BI yang ngasih bookingan gitu. Jadi BI tugasnya ngasih bookingan. Terus untuk bookingan itu dari BI servernya, terus yang kliennya itu aku gitu, karena aku yang akan convert ke dari short term ke long term kayak gitu. Terus nanti dari aku itu berarti ke company, artinya growth kan gitu. Kliennya itu yang terakhir adalah company sendiri kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya kan udah jalan nih kemarin listnya kan. Gitu mungkin bisa diupdate mungkin hari ini. Kamu udah tahu nggak total listnya kira-kira berapa total keseluruhan partnernya? Yang udah sign kan berarti? Enggak, yang bucketnya aja. Yang sign itu, yang sign nanti aku buat. Kan di sini ada ada part sign kalau nggak salah ya. Ntar aku tambahin lagi satu untuk part yang sign-nya. Itu yang sign juga dari marketing atau? Yang sign itu, nah biasanya ngurus untuk kontrak siapa? Wayan. Gini, jadi itu kadang kita kerjasama kayak Bali Prime gitu. Dia itu nggak mau sign ini kontrak kita. Nah, cuman dia promise to owner whatever. Jadi dia nggak mau, orangnya nggak mau ribet gitulah. Jadi tapi kerjasama gitu. Tapi nggak. Jadi kalau yang temp itu it's not the determination of untuk temporary partner, itu bukan dari sign kontrak dari kita gimana ada kasih tamu nggak gitu sih. Oke. Berarti itu bisa dimasukin kayak Bali Prime itu non potensial, bisa nggak? Karena dia kan nggak mau sign kontrak nih. Nah, itu kan kemarin waktu kita onboard belum dapat bookingan tuh bahasanya. Nah, sekarang kita kan udah ngasih booking ada 6 apa 7 gitu. Bulan-bulanan. Nah, jadi malahan itu menurutku bisa jadi long term gitu. Jadi dengan cara daripada Mas Hapan yang sibuk, kita lah yang sibuk, Mas Hapan tinggal servis tamu kita gitu bahasanya loh. Nah, jadi dapat sistem, dapat ini gitu Mas Hapan. Jadi kita kan timnya full tim nih gitu. Jadi Mas Hapan lebih banyak di kampung, dia kan operasionalnya gitu. Artinya dia ngurusin operasional gitu ya? Ya, jadi dia koordinasi sama timnya. Jadi soalnya dia suka pulang kampung, sering dia ke kampung. Jadi bisa lebih waktu lah di kampung gitu ceritanya. Orangnya agak gituan sih, lebih mau nyantai. Terus kalau misalnya yang di outsourcingnya listnya ini yang komplit ini dia sign atau enggak, Mbak? Oh, yang completed itu sign, yang ini sign, tapi kadang yang ini yang dia sign kemarin, terus ada siapa lagi ya? Ada sih yang Impiana aku sign kontraknya, tapi aku belum cek itu udah sign atau belum. Kalau Awan Dari itu nggak mau sign, cuman interaksinya ada gitu ya. Awan Dari ini yang paling atas yang fullnya merah itu karena dia itu manajemen, jadi udah work sama manajemen, jadi dia nggak mau kayak branch gitu loh. Berarti itu temporary partner tapi non potensial lah anggap ya gitu. Non long term partner non potensial. Oke. Mas Fendi, ada manajemen dia. Oh ya, gimana Rizal? Fendi, coba lihat yang funnelnya tadi tuh. Bentar, sorry, yang di Trello. Oh, yang di Trello, oke. Kalau aku mikirnya gini nggak sih? Kalau dari community kan kita kayak training dulu, terus engage partner dulu, baru kita kayak ngasih booking. Nah, bisa nggak kita ngasih booking dulu? Kita ngasih transaksional dulu di awal, baru kita engage tuh. Ya itu dah. Aku mikirnya tuh orang bakal mau engage kalau mereka dapat transaksi gitu loh. Gitu. Aku mikirnya gitu sih. Jadi walaupun walaupun sign kontrak atau temporary partner side kontrak atau enggak, tapi kalau mereka dapat booking, otomatis kan mereka interest kayak gitu. Nah, aku mikirnya itu malah di atasnya, malah di bawahnya potensial itu.
Oke, berarti booking ya? Oke. Ya. Make sense sih sebenarnya Zal gitu. Jadi mungkin pas mereka dapat booking langsung mungkin dapat booking nih misalnya Villa Dion teng langsung berarti langsung community kontak gitu kan. Gimana cara mereka Bu, kita dapat bookingan nih kemarin untuk tanggal segini misalnya kayak gitu. Untuk caranya Ibu ngeliat bookingan detailnya caranya lewat Bigger gitu kan. Kasih tahu cara ngecek bookingannya kayak gitu. Yes, booking atau on-site visit. On-site. Karena kadang on-site visit itu kayak ini oh tamunya on-site visit tadi Bu, tapi ininya kotor, ininya belum diberesin. Nah, itu community masuk kayak oh jadi pembersihannya gini. Oh, nanti mungkin kitchennya taruh di luar kayak gitu. Nah, mungkin bisa pakai sistem kita biar Ibu juga ikut terupdate dengan kebersihan saat ini kayak gitu. Bisa total onset visitnya sendiri itu biasanya tuh ada listnya nggak? Ada ya biasanya? Itu HR sih ya. HR sama BI sih itu, mostly. HR sama BI. Tapi kamu BI ada di direct itu. Kalau kamu itu bentar. Aku cek ini dulu ya, BI ya. Mas ini bisa lanjut dulu. BI Trello. Biasanya yang punya laporan itu sih BI. Jadi kemarin aku dikasih sama Lilis. Nah, kadang aku lihat di direct juga kalau aku bawa produk baru gitu. Ada berapa inquiry sih gitu kalau aku mau ngecek. Ini working nggak properti yang aku bawa gitu kan. Oh, I see. Nah, jadi aku ke direct. Direct optimization kalau nggak salah itu. Kalau di sini on-site visit, ada ininya. Terus nggak ada di sini. Tapi mereka nggak kasih label udah on-site atau gimana gitu soalnya di sini. Kemarin sebenarnya gini Mbak, dari community kita udah suggest juga di Slack-nya RCR gitu. Karena banyak juga owner yang komplain ke community gitu. Karena kan sekarang on-site visit nih. Teman-teman itu nggak ada kabar gitu. Padahal partnernya udah welcome tamunya segala macam. Kayak RCR tuh nggak ada ngasih follow up gitu loh kayak tamunya jadi atau enggak gitu. Kayak kemarin saat di villa tuh banyak juga kayak gimana nih kita tamunya jadi atau enggak kayak gitu. Itu nggak ada follow up-nya gitu. Kalau misalnya nggak, kan ada dua nih kalau misalnya dia nggak jadi, itu harusnya ditanyain tamunya nggak jadinya kenapa? Apakah karena nggak suka ininya? Apa karena kotor segala macam. Jadi kita bisa ngasih feedback itu loh ke owner kan. Gitu. Kemarin udah di bring up juga ke ECR gitu. Cuman kayak itu masih kurang follow up-nya gitu. Dari Mas Tendi, gitu. Itu buat jadi booking itu nggak sih atau tamunya nggak datang? Kenapa? Itu buat jadi booking gitu nggak sih atau tamunya nggak datang ke on-site visitnya? Tamunya udah on-site visit, udah ketemu owner gitu kan. Nah, terus tamunya kan pergi nih. Terus kayak owner nanya gimana tamunya jadi nggak stay gitu. I see. Nah, di WhatsApp grupnya tuh nggak dibalas gitu. Ya. Harusnya nggak ditanya itu langsung tahu loh. Jadi kalau aku habis orang inspection, gimana tadi itu kamu udah lihat kata timku udah bawa keliling, menurutmu gimana? Seperti itu adalah tempat yang kamu cari atau gimana gitu. Kadang dia tahu, wait, I'm still looking to more place, kadang gitu kan. So kalau gitu kadang aku tanya kalau aku sih yang handle. Jadi kamu kasih decision ke aku gitu, biar blok atau enggak kalenderku gitu. Kemarin ada juga Pak, ini juga nanya Pak Rizal gitu, gimana itu udah berkali-kali on-site visit kok nggak ada kabar ya gitu. Jadi kan nggak enak, jadi soalnya kan kalau mereka harus nyediain staff yang standby di sana gitu kan, nganterin gitu kan ke villa gitu. Jadi at least mereka bilang dari owner tuh kita nggak masalah nganterin tamu itu, at least kita tuh dapat kabar yang clear gitu loh, Mbak. Kalau nggak jadi kenapa? Kalau kenapa itu misalnya kalau nggak jadi karena jadi mereka kalau ada on-site visit lagi mereka bisa benerin hal yang sebelumnya nggak bagus itu dibenerin gitu loh. Jadi kan sebetulnya jadi gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau owner sih nggak masalah on-site visit, cuman kayak kepastiannya aja yang kita tuh ini yang kasih gitu. Betul. Kalau Mas Tendi, jadi mungkin ini sih Mas, biar sama-sama enak. Dikasih SLA aja mungkin. Ini kan aku boleh lihat tadi tuh, sorry. Nah, mungkin tambahin satu ini, on-site visit berapa. Jadi kayak ECR bakal
record ininya mungkin apa namanya on-site visit di properti yang baru ini, maksudnya yang masuk di temporary deals itu. Nah, sama mungkin SLA-nya gini, ECR bakal ngabarin on-site Jadi on-site staff jadi 20%. atau enggak gitu, ngasih decision itu loh. Inform. Itu maunya kamu berapa jamnya lagi? Apa di hari yang sama tuh bahasa Inggrisnya biasanya? Same day. Same day. Same day. Nah, Mas Sandy ini mungkin dikasih ini deh. Ini buat partner ini aja kan, partner yang temporary aja kan? Iya. Oke. Temporary. Ya. Temporary nggak temporary ya sama lah. Tapi beda ini mau nanti beda apa namanya? Oh iya. Iya. Tapi itu nanti ya sama. Ya itu SLA yang beda lagi nanti. Ya. Oke, itu BI aku naikin ya, booking. Yap. On-site visit baru booking kan? Yes. Baru booking, terus. Nah, apa untuk partner sign kontrak ini kita perlu nggak? Untuk stage ini, apa kita cuma klasifikasiin, terus kita engage gitu? Iya, kalau menurutku temporary partner tuh, sign kontrak tuh kayak cuman ini aja gitu loh. Cuman apa namanya? Cuman apa? Simbolis. Cuman itu simbolis untuk apa? Simbolis untuk agree term condition-nya 10% ke kita atau 15% apa aja included. Jadi nanti pas ada booking kita nggak harus ngejelasin lagi. Jadi ini waktu di awal aku approach kamu, ini loh term and condition-nya. Jadi ini yang kamu jual. Jadi pokoknya kamunya udah oke, dia included. This is what you promise in the beginning. Jadi kita nggak usah banyak ini based on the contract in the beginning. This is what we confirm gitu aja sih, Ten. Iya. Jadi kayak menurutku yang sign kontrak temporer kayaknya nggak perlu deh. Berarti kita yang perlu yang sign long term-nya yang terakhirnya kan? Iya. Ya, rasanya sign. Mas Sandy itu yang on-site visit mungkin number of on-site visit nggak sih? Ya benar. Ya. Number of on-site visit. Nah, kalau yang ini mungkin beda SLA Mas mungkin. Visit. Terus yang ada lagi yang di bawahnya itu untuk apa? Inform partnernya itu. Itu mungkin yang di ini sih mungkin Facebook marketing. Apa? Facebook marketing. Oh gitu. Iya, itu beda karena Facebook marketing kan kita marketing semua listing kita walaupun yang temporary atau yang udah jadi partner kita. Nah, itu mungkin SL-nya nangkep connect sama Mas Sandy ke community. Oke. Oke, sip. Berarti yang booking berarti number of bookingnya. Yes. Itu bisa number of booking atau number of or the total of value of the booking, mana aja sih, yang penting ada inilah. Ya. Oke, number of booking. Nah, mungkin ini kita perlu ini enggak SLA-nya enggak? Kalau yang awal top itu kita perlu SLA atau enggak? Perlu. Apa yang kalau dari marketing bisa kita gimana? Oke, kalau dari marketing temporary partner itu kita kasih bentar. Ini kalau yang belum deal itu wait. Kalau yang belum deal sebenarnya banyak sih. Kayak wait. Berapa sih, Do? Bantu aku jawab, Bro. Bentar. Seminggu apa ini? Ini yang temporary partnership yang masuk itu loh, Mo. Oh, maksudnya SLA-nya berapa seminggu gitu? Kita yang mau jadi partnership temporer itu berapa gitu loh. Karena setiap hari kan kita ada let's say 5 leads lah per hari. 5 leads per hari. Jadi kita target SLA-nya sih seminggu tuh 2. Jadi sebulan seharusnya 8 sih. Iya. 8 temporary partner aman ya? Iya.
Oke, terus classified leads classified ini kan bisa 100% kan, bisa dari 8 tuh kan bisa diklasifikasiin langsung kan ya. Oke. Di Apa tuh LTP10? long term partner. Jaraknya panjang. Long term classified leads for long. Oh alah. 100% classified lead. Bentar Mas Andi. Clarify SN2. Classify yang kamu maksud itu classify gimana? Yang mana potensi long term, mana sama yang enggak potensi. Nah. Jadi jadi kita fokusnya tuh yang ngapain kamu hitung kan? Kenapa, Mbak? Ngapain kamu ngitung non potensial, waste time, no? Udah non potensial ya ngapain lah dihitung? Biar connect dari total temporary partnernya ini berapa yang potensial sama yang nggak potensial. Gitu jadi mungkin nomornya yang kita pakai itu yang potensial aja gitu. Jadi biar kita tahu juga kenapa aja nggak potensial itu kenapa. Oh, berarti kamu mau cari dari top funnel down gitu. Jadi ya, total biar connect. Oh. Mas Andi, ya. Banyak itu ininya. Mungkin ini sih, mungkin yang B bold itu dicoret aja. Yang ini? Oh, coba ya itu dicoret aja. Nah, itu diganti A1 A2. Itu diganti A1 A2 ya enggak sih? Ya. Itu aja. Kemarin kata Jing classify itu masuk beda stage, Cok. Classify. Klasifikasi. Classify itu, jadi bahasanya classify itu please classify the total lead. Jadi jenis lead. Jadi itu ada ada potensial, non potensial, ada long partner, short partner kan. Nah, itu nggak usah ininya. Berarti kayak judulnya. Jadi dari classified itu. I see. Ya. Oke. Oh, oke. Tapi bisa ini sih Mas Andi kayak convert to potensial gitu sih, aku mikir. Maksudnya kalau seumpama nggak mau di B1 B2 bisa langsung convert potensial. Tapi kalau ini juga bisa sih. Tapi kayak harus nambahin lagi gitu loh. Oke, clear. Coba. Siap. Ya, kita coba dulu. Number of on-site visit-nya ini ada SLA-nya ya? Nah, itu so far what kind of SLA itu bisa di-imagine? Jadi habis launch gitu seminggu ada harus berapa visit gitu? Ini sih biasanya on-site visit kan berawal dari inquiry. Nah, inquiry datang dari Gani, dari publish post. Nah, itu so far belum ada SLA-nya karena kita belum hitung. Nah, cuman on-site visit itu bisa dibikin kayak B1, B2 gitu loh Mas Andi. Jadi, apakah nanti bakal masuk on-site visit dulu atau langsung booking gitu. Aku mikirnya C1, C2. C1, C2 gitu. Jadi kayak, apa sih namanya? Transaction. Number, ya, paham. What do you think? Bisa sih. Number of visit, number of booking. Tapi nanti kalau misalnya ada yang visit itu jadi booking? Kalau dari visit yang booking jadi ke nomor yang visit itu hilang gitu. Sudah. Tambahin aja kayaknya Zal. Beda stage on-site visit sama ini. Oke. Booking. Iya kan artinya yang on-site visit berapa ya ke convert ke booking? Iya sih. Tapi oke. Iya sih. Oke. Jadi on-site visit SLA-nya sama ECR berarti ya? Iya. Kalau booking itu biasanya yang lebih ke ECR apa BI ya? Booking itu biasanya ECR juga. Iya, dia yang convert dari inquiry atau dari ini kan? Iya. Yap. Iya. Oke. Tapi yang biasanya post itu siapa BI? Post itu marketing, tapi strateginya atau jadwalnya dari BI, dari Lilis. Berarti oke. Berarti marketing. Jadi
apa namanya si Lilis tuh dah yang kasih task si Rizal atau Gani itu tinggal jalanin task tuh yang mana yang mana harus launch dan tanggal berapa dan bentuknya kayak gimana gitu ya. Dia tinggal jalanin task, cuman strateginya tuh kapan launch, kapan harga berapa dan ini udah tahu semua dari BI. Otaknya berarti. Nah, itu dah. Jadi kalau BI dapat informasinya dari aku gitu. Jadi kalau umpamanya dari aku nggak lengkap, BI nggak jalan, BI nggak jalan, marketing nggak jalan. Jadi sampai bawah, muter. Ya. Oke, terus sana. Oke, berarti setelah mereka dapat booking, di engage, baru nanti oke. Ini sih dari kalau dari community sih at least 80% ini SLA-nya training. Itu kan kita sebagai server. Kalau dari kliennya gimana? Kalau dari kalian? Itu sangat ambisius sih, Tendi 80% karena apa Kan dari namanya? 8 nih, 8 per month nih 80%-nya sekitar 6 berarti. Kita udah engage lah training gitu. Iya. Itu Tapi dapat booking dulu biar dapat booking. Jadi ini enggak sih Mas Tendi? 80% partner from booking. Yang dapat booking? Iya. Atau dari total part temporary? Kalau nggak dapat booking, nggak di engage. Iya. Kalau ini dari training ini kalau dia udah menghasilkan revenue gitu. Jadi berarti dari atas dari bahasanya kalian tuh jualan lebih gampang. Bu, kita mau meningkatkan revenue-nya. Nah, mungkin sekarang ini susah untuk semua, cuman kita udah bisa nih membuktikan gitu kalau kasih kesempatan gitu. Jadi ini adalah strategi saya A B C D E F G H I J K gitu kan. Terus kira-kira gimana Bu, tertarik nggak gitu. Kalau umpamanya Ibu sibuk, ini memang banyak owner dari A B C D itu memang pakai kita lebih murah daripada hire tim sendiri gitu, atau Ibu sibuk gitu kehilangan kesempatan banyak, dapat lambat jawab apalah gitu, pokoknya bisa banyak itu diiniin lah. Kalau sales sih memang harus nyari berapa angle kan. Ya. Di situ kalau nggak ada booking, jadi nggak ada bahannya gitu loh. benar. Ngomongnya nggak enak juga. Mana buktinya, booking aja belum ada. Iya, jadi nggak enak. Jadi kalau udah ada booking, jadi udahlah ya ini kita walaupun musim gini ya kita usahalah gitu. Jadi siapa tahu nanti ini. Oke. Ya, itu sih. Oke, berarti related ke E ya. Oke. Ya. Oke. 80% menurut kalian gimana? Ambitious, I like it. Tapi ini dari sisi aku kalau the higher the number is better, cuman ini kan baru MVP nih istilahnya. MVP kita lihat dulu kan, jalanin dulu coba gitu. Jalanin dulu, nanti kan kalau umpamanya nggak nyampe situ, nanti kamu yang ngatur SLA-nya gimana, khasnya sesuai dengan eksperimen yang udah kamu jalani gitu kan. Soalnya sebenarnya ini udah ada masing-masing stage-nya juga kan. Kayak Om Rafiq lebih ke ini, apa dia mulai pertama conversation-nya gitu, terus nanti Ros masuk, terus aku, jadi biar tahu semua tim community juga dari partnernya gitu. Sama Bigger kan penting biar kita tahu juga profil ownernya gitu loh. Siapa tahu dia birthday-nya, kita perlu tahu juga kan. Iya. Terus kalau sang long term partner sih memang kan agak susah nih untuk itu. Jadi aku masih buat satu dulu. Kalau misalnya siapa tahu kan bulan ini ternyata 3 yang mau sign in, baru nanti kita ngomongin SLA-nya lagi gitu. Tapi untuk pertama mau coba S1 dulu. Yes. Ya, start from one point. Soalnya kalau kita pun ini SLA-nya 2. Nah, Oktober kemarin achieve. Oh, nice. Sign 2 owner gitu kan. Nah, terus ya satu aja cukup dulu. Nanti kalau umpamanya ini lebih efektif, kita harus belajar dari community kalau gitu. Jadi kan kita 2 ya pas-pasan gitulah achieve SLA. Nah,
Maunya ini working, oke, let's working together. Merge. Sip. Ya. Itu dari Aldo ada ini nggak masukan lagi? All good, all good. All good ya. Oke, Izal ada yang mau ditambahin? Mungkin ini sekalian Mas Andi. Hmm. Namanya mungkin langsung taruh situ. Nama apa nih? Nama PIC-nya. Oh iya. Nah, Mana nih? Oh nih, siapa nih? Untuk Riza, oh ya tadi udah. ya. Rizal Atra Bambologi. Samsul Rizal Bakri. Ada. Kok si N? Rizal. Classify. Oh ini Bambang. Aldo Bambang. On-site visit, aku discuss balik sama HR dulu ya. Ya. Booking lebih ke HR apa BI ya? Yang tahu bookingan itu siapa? BI sama itu coordinate sih mereka. Coba tanya. Kalau booking yang lebih cepat tahu ICR. Oke. Kalau BI biasanya monitor ininya. Kan rilis yang PIC untuk strategi dia pasti mau tahu revenue-nya berapa. Oke. Siap, ukur. Berarti ini bisa di start hari ini bisa nggak? Kalau udah ada bisa. Bisa nanti kalau yang temporary partner list semua bucket aku masukin ke sini semua. Oke, sama bulan ini udah ada yang dapat booking nggak kira-kira dari temporary yang itu yang di list? Dia Villadion itu udah dapat belum? Udah laku itu sebulan, terus kayaknya nambah lagi deh. Itu on-site visit dia apa langsung booking kemarin? On-site visit. On-site visit ingatku. Itu bookingannya start kapan? November? Villadion itu tuh start November 1st. Ya. Check-in-nya tanggal 1 November. Ya. Boleh masukin aja di bucket Mbak biar community juga bisa proses Villadionnya. Untuk Villadion udah ada kok di itu, di apa? Mas Andi. Ya. Mas Andi, question. Gimana community bisa tahu listnya? Maksudnya mana yang udah dapat booking, mana yang on-site visit. Soalnya di sini kan number semua tuh. Nah, nanti enaknya gimana platformnya nanti? Di situ, di sini. Nah, jadi di sini ini kan tadi aku buatin sebenarnya untuk BI. Jadi booking jadi per villa itu aku buatin ininya, stage-nya. Jadi Villadion misalnya 1 gitu. Jadi kita tahu, oh udah dapat 1 booking nih. Langsung community hajar Villadion gitu. Jadi yang kalau masih belum gituin. Dan berarti kan ini aku harus naikin kan funnelnya jadi ke atas kan. Gitu. Jadi karena booking kan lebih dulu daripada training kan. Yap. Jadi tinggal ditulis aja sih kalau misalnya ada temporary yang baru tinggal dibuatin aja ininya. Kalau yang booking itu paling deket Lilis sih itu. Boleh. Soalnya forannya mungkin ke Lilis saja kalau yang booking mungkin ya. Oke. Soalnya dia ada di finalnya soalnya. Mantap. Ada lagi? I'm good. All good ya. Oke dari aku itu aja. Tapi thank you so much sudah mau bantu sama kolaborasi ini juga. Wah harus. Semoga lebih sebenarnya sih growth-nya itu yang consider karena dari bulan-bulan lalu kan cuman hilang satu datang satu kayak nggak ada growth kan gitu. Jadi kita coba push di growth-nya dari community sama marketing kayak gitu. Yes. Tuh ya udah kalau gitu thank you so much for attend the meeting. Let's continue the work ya. Thank you guys for thank you Mas Nadi. Bye bye. Makasih Tendi.